Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. So today we will learn about vocabulary. But before we start our study today, we have to know each other, right? Kita harus saling kenal. Jadi, let me introduce myself. My name is Ridwan. You can call me Ridwan or just call me Kak. Panggil saja Kakak. Teman adik yang baju pink ini, siapa namanya? Nurul Tani, Kak. Ya, Nurul Tani. Selanjutnya yang pakai baju hitam, kerudung coklat. Aulia Nur Fadil. Yang pakai kerudung merah? Salsabila. Salsabila, ya. Jadi, kita hari ini akan belajar vocabulary. Ada yang tahu apa itu vocabulary? Saya, Kak. Ya, Nurul. Kosakata. Nah, kosakata. Kosakata. Jadi, ada yang tahu apa sih itu kosakata? Ada yang tahu? Nah, jadi kosakata itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris sama saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu kosakata itu kata-kata yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris. Biasanya itu yang banyak kita temukan dalam kamus-kamus. Jadi itu himpunan kata atau kumpulan kata yang biasanya digunakan dalam sehari-hari. Jadi kosakata itu himpunan kata yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ada yang tahu? Coba sebutkan satu kosakata yang paling sering kita temui sehari-hari. Saya, Kak. Ya, Nurul, apa? Door. 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 Apa itu door? Pintu. Ya, pintu. Selanjutnya, siapa lagi? Dila. Kosakata yang sering Dila temui di dalam kehidupan sehari-hari Dila. Table. Table. Apa itu table? Meja. Ya, meja. Sasha, apa itu spidol? Spidol yang kakak pegang sekarang. Apa? Marker, ya. Jadi spidol itu marker. Semua yang ada dalam di diri yang kita pakai sekarang saya itu bisa jadi kosakata. Baju, clothes, celana, pants, jam tangan, watch. Itu yang di tubuh kita juga itu bisa masuk dalam kosakata kayak mata, eyes, nose, mouth. Nah, sekarang kakak mau satu maju tulis kosakata yang biasa ditemui di kehidupan sehari-hari. Siapa mau? Ya, Dila. Silakan maju. Ini spidol. Sini. Tulis di sini. Langsung. Ya. Tulis nih. Door, ya. Apa itu door? Tulis. Apa itu door? Guys, menjadi pendatar. Apa itu door? Ya, pintu. Sasha, apa table? Apa itu table? Bagaimana tulisannya kalau table? Ya, A. Ya, tulis saja yang mana? Tulis saja yang ya, table. Kasih begini, di sini apa itu kalau table? Ya, bagus ya. Table. Terus ya pintar, ini juga sudah bagus. Ini kalau Caca ya sudah bagus, sudah berani naik. Cuman masih mau
perbaiki tulisannya. Kalau ini table itu tulisannya begini ya Caca. Table, T-A-B-L-E, table. Bukan spidol Caca, tapi meja. Nah, kalau spidol itu bahasa Inggrisnya marker ya. Terus kalau dalam bahasa Inggris itu ada 8 kelas kata, yang biasanya sering kita gunakan. Cuman yang paling umum dan harus teman-teman adik-adik ketahui itu ada 3, yaitu verb, noun, sama adjective. Nah, apa sih itu verb? Verb itu dia kata kerja, ya bagus Lila. Kata kerja. Noun, apa itu noun? Ada yang tahu noun itu apa? Noun ya. Kalau noun itu dia kata benda. Kalau adjektif dia itu kata sifat. Coba ada yang bisa sebutkan contoh kata kerja dalam bahasa Inggris yang sekarang kita lakukan. Duduk bisa, duduk juga. Apa itu duduk? Apa bahasa Inggrisnya duduk? Sit. Ya. Kalau kita mau kalau misal itu kayak pakai sit down itu dia dalam bentuk frase atau itu 2 kata yang digabungkan jadi 1. Itu kalimat biasanya digunakan kalau kita mau meminta seseorang atau menyuruh seseorang duduk. Misal kayak Sasha, sit down now. Baru kita menggunakan sit down. Tapi kalau misal dia kalimat tunggal, itu kita pakai sit saja. Sit, duduk. Terus apa lagi setelah sit? Itu see. Apa itu see? Melihat. Ya, melihat. See, melihat. Sekarang yang kita lakukan juga itu merupakan kata kerja. Apa itu kalau belajar? Study. Ya, study. Kata benda. Ada yang tahu kata benda? Ini kata-kata yang paling banyak kita ketemui di kehidupan sehari-hari kita. Table. Apalagi? Chair, marker. Apalagi? Door. Door juga. Ini kata benda ini paling banyak. Saya yang seorang manusia itu benda. Human, man, woman. Terus kata sifat. Apa itu kata sifat? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Apa? Happy. Apalagi? Sad. Apalagi? Angry. Apa itu angry? Nangis. Marah. Ya, kalau nangis itu kata kerja. Nangis. Kalau air mata baru kata benda. Air mata juga kata benda. Kalau sad itu baru sad ini sedih, kata sifat. Selain ini happy, sad sama angry, apa lagi? Ya, beautiful. Nah, kita rangkum dulu ya. Saya hapus. Kakak hapus dulu ya, baru kakak tulis ulang. Apa tadi? Door. Apa lagi? Table. Apa lagi? Chair.
Marker. Apa lagi? Beautiful. Sad. Angry. Angry. Nah, sekarang kakak tambah ya. Oke. Ada yang tahu apa ini? Bus. Nah, bus. Kalau dalam bahasa Inggris bis. Nah, bagaimana cara bacanya? Ini bus. Ya. Bukan. Jadi kakak, kalau tulisan begini, dia itu kayak bus, bus. Mau kayak a, tapi mau juga kayak bus, bus. Nah, bus. Terus ini. Sekolah. Nah, bagaimana cara bacanya? School ya. School. Sekolah. Kemudian yang ini apa? Road. Itu yang hitam panjang. Kabel. Bukan. Aspal. Ya, hampir. Jalanan. Ya, jalan. Itu Jalan. Bagaimana cara bacanya? Road. Ini bukan 200 ya? Bukan 200 ini. Zoo. Apa zoo? Ya, kebun binatang. Banyak binatang di situ. Nah, kata tambah. Apa kalau binatang? Apa bahasa Inggrisnya binatang? Jangan dulu, tapi kita ke sini dulu. Water. Air. Bagaimana cara bacanya? Water. Ya, kalau ini kita baca water. Itu dia kayak der, kayak water. Nah, ini kalau ini yang paling sering kita pakai. Tapi dalam beberapa kasus juga itu kita pakai water. Kayak pakai TC. Water. Ini dia itu kayak dia namanya aksen British. Ada yang pernah nonton Harry Potter? Kalau di Harry Potter itu dia pakai water. Dia juga bisa pakai water. Cuman yang paling sering itu kita pakai kalau mau belajar itu bahasa Inggris, dia pakai water. Lebih gampang. Kalau water itu dia kayak lebih belibet lebih gampang diucapkan tapi susah diingat kata-katanya karena hanya beberapa orang yang pakai, cuman dipakai di Inggris water. Ada juga yang dia sebut sesuai aksen dari tempatnya. Ini air, apa coba artinya? Adalah udara atau angin, air, suhu juga. Itu cara bacanya bukan air ya, cara bacanya bukan air. Air. Dia mau kayak air, dia kayak a tapi juga air. Nah, terus rain, hujan ya. Ini paling banyak ya di sosial media, di Instagram banyak kata-kata rain. Apa sih itu rain? Ya, hujan.
Terus binatang. Ada yang tahu apa itu binatang? Masa tidak tahu? Binatang itu ini Oh, ini. Ini? Ayam. animal. Ada banyak animals. Pernah tidak dalam bahasa Inggris adik-adik atau teman-teman itu dapat tulisan begini? Chairs, tables, apa lagi? Doors. Kak, kenapa itu ada S-nya, Kak? Bukannya kalau di kamus itu tidak pakai S nih. Kalau di kamus sudah tidak pakai S, cukup pakai begini saja, yang ini saja. Kenapa ada S lagi? Nah, itu kalau S itu dia menandakan barangnya ini, bendanya ini si door, si table itu lebih dari satu, dari satu benda, lebih dari, misal door itu lebih dari satu pintu, misal ini table. In my home, in my house, there are two tables. Dia itu pakai tables. Kalau misal apa lagi di colors. I like two colors, blue and red. Kalau misal kayak kita menyebutkan saja, saya suka satu warna, saya cuma suka satu warna, cukup pakai color. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan arti. Kakak tulis satu kalimat, terus adik-adik atau teman-teman tulis artinya. Oke? Jadi apa dia? Today I study with my friend. Ingat pakai S ya. Berarti itu lebih dari satu. Nah, today, ada yang tahu apa artinya today? Hari ini, Kak. Ya, hari ini. Ini. Kalau saya study, belajar. With, bersama bisa juga dengan, bisa bersama, sama aja artinya. Dengan my friends, dengan teman-teman. Saya, my ini artinya apa di, kayak kepunyaan. My pen, my marker, my watch, my phone, itu kayak punya saya, kepunyaan teman saya. Jangan pakai begini ya kalau menulis, misalkan jangan disingkat. Nah, gampang kan? Nah, kalau misal teman-teman atau dari belajar di sekolah dan merasa ini susah sekali, Bu, ini susah sekali. Cukup kan sekarang itu ada gadget, sudah ada HP, banyak di YouTube, banyak di Instagram, sosial media yang bisa teman-teman pakai. Cari kosakata yang kosakata untuk menghafal kosakata itu, cari benda yang sering kita temui sehari-hari. Misal tadi chair, kursi. Jadi setiap kita melihat kursi, kita chair, ini chair. Setiap melihat meja, ini table. Setiap melihat pulpen, ini pen. Buku, pas ini book. Oke. Mungkin maybe it's enough for today. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada Salsabila, Caca, Dilla, sama Nurul. Hari ini kakak juga belajar banyak dari adik-adik.
Jadi kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.